kalau Jokowi memenangkan Prabowo, sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau, karena dia juga berniat untuk menjabat presiden kalau bisa dalam 2 periode. Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati, ibu yang membesarkannya sendiri, maka Prabowo juga sudah pasti ambil sikap untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029 nanti. Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB. PKB-nya Caimin? Ya, benar. Tapi isunya nih, Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029 nanti. Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi. Oke. Kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar membahas tentang Gibran yang telah menjadi wakil dari Prabowo Subianto yang ikut dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudara Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita bahas karena situasi politik saat ini memang sangat tidak baik-baik saja. Teman-teman, inilah prediksi dari Denny Siregar ketika Gibran bergabung ke Prabowo Subianto. Itu adalah strategi dari Joko Widodo. Joko Widodo mempersiapkan Gibran menjadi presiden di 2029. Tetapi ketika Pak Prabowo mengetahui bahwasannya Pak Jokowi telah meninggalkan partai PDIP, namun Pak Prabowo akan sadar dengan hal tersebut. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Prabowo tidak akan memberikan satu kesempatan terhadap Pak Jokowi karena Pak Prabowo memiliki prinsip yang berbeda dengan Pak Joko Widodo. Dengan prediksi yang disampaikan oleh Denny Siregar ini tentunya ada benarnya juga. Ini tergantung dari teman-teman yang di sana, bagaimana sikap teman-teman melihat situasi saat ini, strategi yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi yang mematangkan Gibran yang masih muda. Nah, kita tahu Gibran yang masih berumur 37 tahun lebih, artinya Gibran didorong agar bisa menjadi wakil dari Prabowo dalam kontes Pilpres di 2024 ini. Gibran yang diloloskan di MK. MK seharusnya menjadi wasit bukan menjadi pemain. Artinya, siapa yang bermain yang meloloskan Gibran yang memberikan karpet merah terhadap Gibran? Ya, Pak Joko Widodo dan Anwar Usman. Itu terbukti bahwasannya Anwar Usman tersangka kepentingan pribadi yang meloloskan Gibran. Sejak awal sudah bermasalah, sudah melanggar konstitusi. Inilah tingkat kesadaran masyarakat terhadap sikap dari Pak Jokowi yang meloloskan Gibran menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Ada salah satu menarik mengenai pernyataan Pak Jokowi dulu bahwasannya beliau tidak mendukung Gibran menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Dikarenakan Gibran masih menjabat 2 tahun menjadi wali kota Solo. Artinya Gibran belum cukup berpengalaman, belum cukup bertata negara. Namun setelah dua hari, namun Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada Gibran, bahkan mendukung Gibran sebagai wakil Prabowo dalam Pilpres di 2024 ini. Nah, artinya inilah situasi politik saat ini, teman-teman, yang cepat berubah. Nah,
Kalau kita lihat politik saat ini, apalagi Pak Jokowi yang meninggalkan partai PDIP, yang hanya mendukung paslon nomor 2, yang berani meninggalkan yang sudah membesarkan namanya sejak awal. Kesedihan Megawati terhadap Pak Jokowi sangat besar, sangat kecewa terhadap sikap atau cawe-cawe Pak Jokowi dalam Pilpres di 2024 ini. Kalau kita lihat memang kesedihan dari kader-kader partai PDIP seperti Ganjar Pranowo dan banyak lagi kader-kader lainnya seperti Ahok. Ahok ini sudah lama berteman kepada Joko Widodo. Sudah sangat lama, bahkan pernah mereka berpasangan di DKI Jakarta sebagai pilihan gubernur DKI Jakarta. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi saat ini jauh berbeda dengan Pilpres di 2014-2019. Karena yang bermain atau manuver dari Prabowo dan Gibran yaitu seorang nomor 1 di Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo lah yang bermain dan menggunakan strategi-strategi memenangkan paslon nomor 2. Saya yakin ketika tidak bergabung Pak Jokowi atau Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto, Pak Prabowo tidak bisa meraih 65% karena dengan kasus-kasusnya, dengan sikap atau karakter arogan dari Prabowo Subianto itu menjadi pertimbangan masyarakat memilih Prabowo Subianto. Namun saya tanya kepada kawan-kawan, kamu milih siapa? Pak Prabowo. Nah, kamu memilih siapa? Pak Prabowo, tetapi mereka bukan hanya ke Pak Prabowo, melainkan Gibran, karena adanya Gibran di barisan dari Prabowo Subianto, sehingga mereka memilih paslon nomor 2. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang banyak pertimbangan yang terjadi, dan banyak juga kecurangan-kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Seperti yang dikatakan oleh Denny Siregar ini, seharusnya sikap dari persiapan dilakukan oleh Pak Jokowi artinya lebih matang lagi Gibran. Sebenarnya sah-sah saja sih sebenarnya Gibran bergabung kepada Prabowo Subianto, karena dengan tindakan sikap dari Gibran sudah benar, tetapi seharusnya tidak melanggar konstitusi. Karena Gibran melanggar konstitusi artinya banyak pengamat politik atau guru besar yang menolak keberadaan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Karena secara undang-undang mereka sudah melanggar konstitusi, teman-teman. Banyak juga para mahasiswa yang mendemo, yang menolak Gibran dan Prabowo dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Nah, teman-teman, sebenarnya ini tidak usah dibahas karena pada tanggal 14 Februari 2024 kita sudah selesai pencoblosan, sudah memilih siapa pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Dalam arti kita sudah memenuhi dan sudah tekad dan sudah percaya apa pilihan kita memang benar-benar mementingkan rakyat dan memajukan Indonesia menuju emas di tahun 2045. Teman-teman, kalau kita lihat memang banyak yang terjadi intimidasi, banyak kecurangan. Ya, mereka lah yang bermain di sana, teman-teman. Kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka melakukan kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Tetapi dengan sikap keberadaan Pak Jokowi tersayang, bisa jadi ada kecurangan-kecurangan. Apalagi ada pengarahan Jokowi untuk mengarahkan aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu paslon nomor urut 2. Itu nyata. Banyak para guru besar yang menyatakan tersebut. Banyak juga para aparat atau instansi TNI yang mengatakan hal tersebut. Nah, teman-teman, ketika melakukan kecurangan, apakah ketika nanti diberikan kepemimpinan atau diberikan jabatan, apakah bisa melaksanakan? Tentunya ini akan menjadi keberatan atau berat untuk memimpin ketika kemenangannya saja tidak dipilih rakyat. Nanti rakyat akan menuntut segala percakapan atau gagasan-gagasan program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ini menjadi sebuah pro dan kontra terhadap keberadaan Gibran dan Jokowi. Bisa dikatakan Jokowi hanya membangun masa depan dari Gibran untuk menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.